Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema dia yang akan datang dalam waktu dekat ke kehidupan kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Taurus. Sebelumnya tentunya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general ya. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan tentunya mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, tentunya aku berharap mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat ya dan menjadi gambaran untuk kamu untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, tentunya agar kehidupan asmara kamu bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya untuk readingan kita pada kali ini. Dia yang akan datang dalam waktu dekat nih untuk kamu para Taurus. Aku akan ambil total 10 kartu ya. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya nanti. Oke. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman ya yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel ini ya, di channel My Tarot Indonesia. Dan juga selamat datang ya untuk teman-teman yang baru bergabung di di channel My Tarot ini. Tentunya aku mengharapkan support dan dukungan ya dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik ya untuk kamu semua. Dan tentunya bisa bermanfaat, oke? Ya, kita akan ambil 10 kartu ya. Sini kita sudah ada 5, kita akan ambil 5 kartu lagi, oke? Let's. Oke. Ya. Oke, kita sudah ada 10 kartu ya, teman-teman. Di bottom of the deck-nya kita ada King of Wands. King of Wands di sini. Ya. Oke. Oke. Sorry teman-teman, aku agak lagi flu dikit ya. Ya, teman-teman Taurus, kita lihat ya. Dari kelima kartu yang di atas dulu ya. Di sini Eight of Pentacles, The Empress, Hierophant, Knight of Cups ya. Oke. Knight of Cups dan Knight of Wands. Oke, di sini kalau aku lihat dia yang akan datang nih dalam waktu dekat ke kehidupan kamu. Ada kemungkinan dia dalam segi usia ya, dalam segi umur ataupun usia, ada kemungkinan dia lebih dewasa atau lebih tua dari kamu. Oke, di sini kalau aku nggak bisa memastikan ya bedanya berapa tahun ya karena tentunya itu relatif ya. Tetapi memang ada kemungkinan dia lebih lebih tua sih dari segi umur karena sini ada di Hierophant ya. Orang yang dianggap yang dilihat lebih bijaksana ataupun lebih berpengalaman dalam hidup. Oke, jadi dalam segi usia ada kemungkinan dia lebih dewasa ataupun lebih tua dari kamu. Oke, walaupun kita aku nggak bisa sekali lagi nggak bisa memastikan bedanya berapa tahun. Oke, itu satu. Nah, yang kedua sebenarnya di sini karena ada di Empress ya. Kalau aku lihat orangnya ini cukup lembut ya sebenarnya. Bukan berarti klemar-klemer ya, bukan seperti itu. Tetapi bisa dikatakan tuh orangnya sebenarnya tutur katanya itu halus sebenarnya. Oke, bisa dikatakan orangnya itu sopan, elegan lah ya, bisa diartikan seperti itu ya. Bukan berarti kalau dia cowok agak ngelambai, bukan seperti itu loh ya, tetapi istilahnya dia sopan gitu. Dia benar-benar memperlakukan semua orang itu dengan penuh respect, dengan penuh hormat, dengan penuh apa ya? Dengan penuh mawas diri gitu ya. Dia tahu bahwa memang semua orang itu ingin dihormati dan dia selalu berusaha untuk menghargai semua orang siapapun yang dia temui ya. Nah, salah satunya memang dengan cara dia bertutur kata halus gitu. Istilahnya dia sopan gitu. Setiap orang-orang yang ketemu dengan dia pasti
pada bilang bahwa dia itu orangnya itu sangat sopan, sangat pandai bergaul, tutur katanya itu enak gitu didengar gitu. Oke. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu kualitas yang kamu sukai juga ya, karena memang dia itu orangnya itu sangat sopan gitu. Dia bisa membuat orang yang bahkan baru pertama kali mengenal dia ataupun baru pertama kali ngobrol sama dia itu langsung ngerasa nyaman ya, karena ya itu tutur katanya yang baik, dia juga pandai berbicara lah ya, istilahnya seperti itu. Oke, karena di sini ada di Empress. Dia bisa menunjukkan istilahnya, bisa diartikan kayak karisma ataupun pesona dia gitu ya, dalam hal keelegannya dia gitu, kurang lebih seperti itu. Di sini ada Eight of Pentacles ya, uniknya ya. Eight of Pentacles itu adalah suatu proses, bisa diartikan tuh sangat orangnya itu teliti ya, bisa dikatakan teliti ataupun memiliki standar tinggi. Nah, biasanya kalau aku lihat dalam karakteristik seseorang, bisa jadi orangnya agak-agak perfeksionis di sini, oke? Perfeksionis di sini bisa, kalau aku lihat bisa jadi dari dua sudut pandang ya. Bisa jadi karena memang pekerjaan dia yang istilahnya tuntutan pekerjaan dia yang memaksa dia untuk lebih teliti ya, ataupun perfeksionis ataupun memperhatikan detail-detail kecil. Nah, karena itulah akhirnya terbawa nih dalam pribadi dia. Atau memang pada dasarnya dia adalah orang yang memang teliti, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dalam hal pekerjaan misalnya nih, bisa jadi dia misal akuntan misalkan, oke? Ataupun misal pekerjaan lain yang perlu detail yang tinggi, misalkan desainer ataupun misalkan arsitek ya, kurang lebih seperti itu ya. Tentunya banyak ya, misalkan dalam sisi pekerjaannya itu contoh aja, dimana dia perlu memperhatikan detail-detail kecil ya, misalkan kayak akuntan yang harus merhatiin angka ya. Dia karena udah terbiasa merhatiin angka, akhirnya kebawa nih sama hidup dia, akhirnya dia menjadi agak perfeksionis gitu ya. Kalau dalam hal istilahnya orangnya itu penuh perhitungan lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau aku lihat juga ada Knight of Cups sama Knight of Wands. Orangnya agak-agak keras kepala ya, bukan egois loh ya, bukan berarti dia hanya memikirkan diri sendiri. Justru ini kebalikannya. Karena di sini ada di Empress. Dia itu sebenarnya itu selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu sebelum diri dia sendiri. Tetapi keras kepalanya di sini adalah sebenarnya dalam diri dia itu ada prinsip-prinsip hidup dia yang istilahnya udah saklek lah ya. Dia itu punya prinsip hidup harus A, B, C, D, E. Kalau ada orang lain yang punya punya pendapat, lu mestinya jangan A deh, mestinya kayaknya bagusnya F aja deh. Wah, itu dia mungkin bilang iya iya aja, tapi dia nggak akan menggubris tuh, dia nggak akan melakukan itu karena dia punya prinsip hidup yang udah saklek. Buat dia A ya A, B ya B. Orang mau ngomong apa terserah. Mungkin dia hanya mengiyakan doang, tetapi tidak menggubris ataupun tidak memperhatikan saran tersebut. Nah, jadi di satu sisi dia memang agak keras kepala ya. Istilahnya orangnya itu tegas dan keras dalam pendirian pendirian terhadap pendiriannya terhadap hal-hal tertentu dalam hidup dia gitu. Tentunya ini mungkin kalau aku lihat bisa jadi dia juga dibesarkan dalam keluarga yang keras juga ya, memiliki prinsip gitu. Akhirnya dia terbawa sampai sekarang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya sifatnya secara general. Kalau aku lihat possible sign-nya ya, sign si dia yang akan datang dalam waktu dekat, ada kemungkinan water atau fire. Oke, water berarti bisa dari Scorpio, Cancer ataupun Pisces, bisa juga fire ya. Fire berarti bisa Aries, Sagittarius ataupun Leo ya. Tapi tentunya bisa dari sign manapun. Ini hanya sekilas ya kalau aku lihat dari readingan kita pada kali ini. Water atau fire, ada kecenderungan dia memiliki sign seperti itu. Oke. Nah, kita lihat ya kelima kartu di bawah ada Six of Cups, Seven of Wands ya. Six of Cups, Seven of Wands digabungin tuh artinya agak-agak posesif ya. Bukan berarti dia kepo ya. Cuma istilahnya karena dia ini orangnya itu karena itu ya, dia itu sebenarnya orangnya penyayang juga ya di satu sisi ya. Kalau dia emang udah sayang sama satu orang itu, dia ingin istilahnya orang itu juga istilahnya dia sudah memberikan 100%, dia juga mengekspektasikan orang yang dia sayang itu memberikan juga loh 100% ke dia gitu. Nah, kadangkala tentunya ya, kan ada saatnya ya kita juga sibuk, mungkin kita juga perlu bergaul dengan teman ya. Nah, tetapi karena mungkin ya, yang kalau aku lihat karena Knight of Cups, Knight of Wands ya, karena dia punya prinsip ya, kalau gue udah sayang 100% sama orang, dan orang itu nggak sayang 100% sama gue, buat apa dipertahanin gitu. Nah, mungkin
karena prinsip itu dia akhirnya agak-agak posesif di sini kalau ada kecenderungan ya, bukan berarti posesif berlebihan, karena sih Six of Cups sama Seven of Wands gitu. Kalau digabungin artinya jadi posesif. Ada kecenderungan aja ya, oke? Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kamu sedikit ya. Ada kecenderungan dia menjadi agak posesif ya sebenarnya. Tapi tentunya dalam batas wajar dan bisa agak cemburuan juga. Oke? Nah, terus di sini kalau aku lihat ada Queen of Wands dan Two of Swords ya. Mungkin di ketika kamu bertemu sama orang ini sebenarnya kamu bingung ya. Apa yang membuat kalian tuh bisa nyambung? Apa yang bisa membuat kalian dekat? Karena sebenarnya dia itu ada kemungkinan besar bukan tipe kamu gitu. Oke, pertemuan kalian mungkin nggak terduga ya. Bisa jadi di suatu situasi, saat suatu kondisi, saat kamu sedang melakukan sesuatu. Bisa jadi juga dia adalah temannya teman kamu, kenalannya dikenalin kenalan kamu, misalkan seperti itu ya. Nah, tetapi di awal-awal sebenarnya kalau aku lihat mungkin kamu nggak ada ketertarikan sama sekali di sini karena Queen of Wands, sesuatu yang beda sama ekspektasi kamu. Jadi secara gamblang ya, istilahnya mungkin ya secara penampilan fisik, secara sifat, istilahnya secara sekilas ketika kalian pertama kali bertemu ya, ada kemungkinan kamu itu nggak ada ketertarikan di sini. Kamu ngeliat dia, ini mah bukan tipe gua banget lah gitu. Paling ya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Gua ya istilahnya apa ya? Ya kamu sopan aja gitu, kamu menghargai aja gitu kehadiran dia yang udah mau ketemu kamu, tapi sebatas itu. Nah, tapi ada tapinya nih. Tapi di satu sisi itu memang mungkin ada satu chemistry ya. Tentunya kita nggak pernah bisa menjelaskan ya apa itu chemistry yang membuat kamu itu entah kenapa jadinya kok lama-lama yang tadinya kamu nggak suka, yang tadinya kamu merasa biasa-biasa aja, kok lama-lama jadi nyaman ya. Kok lama-lama jadi ada rasa pengen ketemu lagi ya. Kok lama-lama jadi ada rasa pengen mengenal satu sama lain dengan lebih dekat ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya prosesnya ini agak nggak terduga ya kalau aku lihat ada kemungkinan seperti itu. Karena pada awalnya dia bukan tipe kamu. Oke? Nah, kira-kira hubungan ini ke depannya bagaimana nih? Kalau aku lihat ya dari bottom of the deck ya, tentunya orang yang akan datang dalam waktu dekat nih. Pertama kan kita lihat ya sifatnya, kita sudah lihat ya sebenarnya dia orangnya halus, dia orangnya sopan, dia juga orangnya sebenarnya lebih bisa mengayomi kamu lah istilahnya ya, karena dari sisi usia juga dia sudah lebih dewasa ya. Tapi di satu sisi mungkin ada sifat bukan negatif ya, mungkin sifat yang perlu kamu ketahui juga nih, karena ternyata dia orangnya cukup keras kepala, berpendirian keras nih, dan ada kecenderungan menjadi orang yang agak cemburuan dan posesif juga. Nah, di sini ada King of Wands ya, bottom of the deck-nya. King of Wands di sini artinya adalah mengatasi tantangan yang mungkin terjadi. Oke, di sini kalau aku lihat potensi hubungan kalian untuk jangka panjang sebenarnya ada ya. Nah, tetapi memang karena bottom of the deck-nya di sini adalah King of Wands, akan cukup banyak tantangan ataupun perbedaan yang memang harus benar-benar kalian saling kompromikan dan bicarakan secara gamblang gitu ya. Oke, kalau memang ada sifat-sifat dia yang mungkin nantinya kamu agak kurang suka, mungkin kamu nggak suka nih dengan sifat dia yang nanyain kamu terus, teleponin kamu terus setiap berapa menit, kalau setiap berapa menit sekali agak agak ini ya, agak serem sih ya. Istilahnya kamu nggak nyaman gitu ya. Istilahnya kamu ingin dia itu lebih percaya gitu loh sama kamu. Nah, harus kamu obrolkan nih ya. Jangan didiemin aja. Nanti lama-lama numpuk meledak akhirnya malah salah paham dan menimbulkan suasana yang makin lebih nggak enak. Kuncinya kalau aku lihat di sini adalah mengkompromikan, oke? Karena memang akan cukup banyak perbedaan ya sebenarnya. Mungkin dia agak posesif, kamu nyantai, oke? Dia berpendirian keras, kamu berpendiriannya cukup fleksibel. Kamu punya pendirian, tapi kalau orang punya masukan, kamu istilahnya lebih open minded lah ya. Kamu lebih terbuka gitu. Di satu sisi mungkin dia orangnya lebih sopan, kamu orangnya lebih belak-belakan. Kalau kamu nggak suka, kamu langsung ngomong nggak suka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, ngapain gitu. Nah, kan ada perbedaan-perbedaan di situ. Nah, disitulah kamu harus mencari nih titik tengahnya, gimana kalian tuh jangan sampai salah paham karena perbedaan-perbedaan kalian. Justru jadikan perbedaan itu sebagai salah satu perekat ya.
salah satu media kalian tuh untuk saling belajar satu sama lain. Dari dia kamu bisa belajar bagaimana kamu bisa menjadi lebih sopan, lebih menghargai, istilahnya lebih memperhatikan perasaan orang lain. Dan dari kamu, dia juga bisa belajar bagaimana dia bisa lebih meletakkan kepercayaan dia, bagaimana agar dia tidak menjadi insecure seperti itu. Istilahnya sebenarnya banyak sekali hal yang kalian bisa pelajari satu sama lain sih. Oke, karena itulah aku lihat tadi ada potensi hubungan jangka panjang sebenarnya yang cukup besar antara kamu dan dia. Tetapi memang di awal-awal ya, di awal-awal berhubungan, memang perbedaan itu kadangkala bisa jadi istilahnya bukan jadi bumbu ya, bisa jadi api malah kebakar. Malah itu yang membuat hubungan kalian nggak nyaman. Karena itu harus memang perlu toleransi yang tinggi agar kamu bisa menghadapi tantangan ini di awal-awal kalian menjalin hubungan. Kurang lebih seperti itu ya para Taurus. Oke, jadi kurang seperti itu ya untuk general love reading kamu. Dia yang akan datang dalam waktu dekat. Mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonan readingan ini dengan situasi dan kondisi yang mungkin akan kamu alami ataupun dengan si dia yang mungkin akan kamu temui nanti dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan referensi kamu ya untuk mengambil tindakan ataupun mengambil sifat yang tepat. Oke, dan mudah-mudahan apabila memang dia adalah jodoh kamu, kamu bisa menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang kamu miliki dengan dia dengan baik, dan mudah-mudahan kalian bisa menjalin hubungan yang sehat dan tentunya dalam jangka waktu panjang ke depannya. Amin ya. Tetap semangat ya para Taurus dan good luck untuk kamu. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai